Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita memasuki pertemuan kedua ya di mata kuliah pengembangan bahan ajar MI. Jadi di sini ada dua kelas ya, kelas 6A dan kelas 6B. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, di mana di kontrak perkuliahan tersebut terkait dengan sistem perkuliahan ya. Jadi pertemuan kedua sampai ke-7 nanti saya akan menjelaskan. Sedangkan dari pertemuan ke-8 sampai ke-14 nanti teman-teman yang mencari sendiri dan menjelaskan ke teman-temannya. Jadi nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 7 kelompok ya, dimana masing-masing kelompok dapat satu materi sesuai dengan materi pertemuan setelah UTS ya. Dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengertian dan manfaat bahan ajar. Jadi materinya sedikit ya, jadi teman-teman bisa memperkaya sendiri materi dari luar, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya di modul di psikolon ya. Dan di akhir kuliah jangan lupa nanti teman-teman mengerjakan proses ya, belajar dan bahan ajar. Jadi di slide depan diperlihatkan pengertian dari belajar ya. Jadi belajar adalah proses internalisasi pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh seseorang. Internalisasi itu maksudnya menyerap atau memasukkan sesuatu yang berasal dari luar masuk ke dalam kita ya, gitu ya. Apa yang diserap itu terkait dua hal. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Jadi di masing-masing jenis sekolah itu mempunyai proporsi pengetahuan dan keterampilan yang berbeda-beda ya. Misalkan antara SMA dan SMK itu, untuk SMK lebih banyak keterampilan dibandingkan pengetahuannya, sedangkan di SMA lebih banyak pengetahuan dibandingkan keterampilan. Hal ini terkait dengan tujuan dari masing-masing jenis sekolah itu ya. Jadi kalau SMK memang tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, makanya lebih banyak keterampilan dibandingkan pengetahuan ya. Itu definisi dari belajar. Belajar ini dapat disampaikan melalui bahan ajar. Sedangkan definisi dari bahan ajar itu banyak sekali definisinya. Cuma yang saya tampilkan ini dua definisi aja. Definisi pertama, jadi bahan ajar adalah sesuatu yang berisi informasi dan pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Jadi memperoleh dua hal yang saya sebutkan di proses belajar tadi ya, di belajar tadi ya. Itu definisi yang pertama. Sedangkan definisi kedua dari bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa keyword ya. Jadi yang pertama, keyword pertama secara sistematis. Jadi bahan ajar nanti harus disusun secara sistematis ya. Seperti apa sistematisnya nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sedangkan keyword berikutnya itu tertulis maupun tidak tertulis. Jadi di sini memperlihatkan pembagian dari bahan ajar, bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Sedangkan keyword terakhir itu adalah lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Jadi bahan ajar itu harus menarik ya, sehingga ya siswanya nanti tertarik untuk belajar melalui bahan ajar tersebut. Bahan ajar juga dapat dilengkapi dengan ilustrasi, gambar atau visual. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membantu memperjelas isi atau materi pelajaran, dan juga bisa dikombinasikan dengan beberapa warna. Jadi saya pernah baca ya artikel bahwa gambar dan warna, kombinasi dan warna dan gambar itu dapat membantu peserta didik itu lebih tertarik terhadap bahan ajar yang kita buat. Terus bahan ajar juga harus dikembangkan, dirancang dan dikembangkan
dengan mengikuti kaidah-kaidah pengembangan bahan ajar atau prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Ini nanti akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengikuti prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar agar meningkatkan retensi terhadap materi yang disampaikan. Retensi itu maksudnya seberapa besar materi yang bisa ditangkap oleh peserta didik. Bahan ajar yang dirancang secara sistematis dan lengkap akan mampu memotivasi belajar peserta didik ya. Jadi kalau sistematis kan berarti beruntun. Itu akan mempermudah siswa untuk belajar menggunakan bahan ajar ini, sehingga mereka akan lebih termotivasi lagi untuk belajar. Tujuan penyusunan bahan ajar. Jadi ada beberapa tujuan penyusunan bahan ajar ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu banyak sekali ya kalau di literatur disebutkan, tetapi di sini yang akan saya coba jelaskan itu ada 3. Yang pertama, tujuan penyusunan bahan ajar, tujuan utamanya itu pasti menyediakan bahan ajar ya. Bahan ajar yang seperti apa? Bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku pada saat bahan ajar itu disusun. Selain itu juga mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang dimaksud dengan kebutuhan peserta didik ini adalah karakteristik dan juga lingkungan tempat peserta didik itu berada ya. Itu tujuan pertama. Tujuan berikutnya itu adalah membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks. Jadi di sini ada buku teks, ada bahan ajar. Kalau buku teks umumnya itu diperuntukkan untuk guru ya yang mengajar, sedangkan untuk bahan ajar itu lebih diperuntukkan ke siswa. Terus bahan ajar juga karakteristiknya memicu minat peserta didik untuk membaca, sedangkan buku-buku teks itu mengasumsikan calon pembaca itu udah tertarik ke buku-buku teks tersebut. Terus tujuan berikutnya adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi bahan ajar kan udah disusun secara sistematis ya. Karena sistematis maka akan mempermudah siswa untuk belajar. Kalau siswanya mudah belajar, otomatis gurunya juga akan lebih mudah lagi dalam mengajar. Selanjutnya kita akan membahas manfaat bahan ajar. Jadi bahan ajar yang telah disusun itu memiliki banyak manfaat ya, baik bagi guru maupun bagi siswa. Yang pertama, manfaat bagi guru, membantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ini sudah jelas ya. Berikutnya, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Jadi guru itu ada tingkatannya ya, ada guru pertama, ada guru muda, ada guru madya, dan terakhir ada guru utama. Setiap mau naik pangkat itu akan membutuhkan angka kredit ya. Angka kredit itu bisa ditambah dengan menggunakan karya, salah satunya dengan menggunakan buku ya. Selanjutnya, dapat menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan ya. Jadi kalau diterbitkan otomatis kalau ada yang beli, keuntungannya akan masuk juga ke yang memiliki buku tersebut ya. Selanjutnya kita akan membahas manfaat bahan ajar bagi peserta didik ya. Jadi salah sebelumnya kita sudah mempelajari manfaat bahan ajar bagi guru ya. Sedangkan di sini kita akan bahas manfaat bahan ajar bagi peserta didik. Manfaatnya sangat banyak sekali, cuma yang saya tampilkan di sini ada 3. Kalau kalian tertarik mencari atau mengetahui manfaat lain bagi peserta didik dari bahan ajar ini, kalian bisa cari di internet ya. Jadi manfaat yang pertama yang saya tampilkan, bahan ajar ini kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik ya. Jadi di bahan ajar itu seperti yang tadi saya singgung ya, dilengkapi dengan gambar dan warna. Jadi dengan gambar dan warna ini akan menarik minat siswa untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Berikutnya
mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, maksudnya di sini ya. Jadi di bahan ajar itu kan ada gambar untuk mempermudah memahami isi materi ya. Jadi dari hasil saya pernah baca ya, jadi di artikel disebutkan kalau gambar itu memang dapat mempermudah siswa untuk mengerti materi yang dipelajari gitu. Terus manfaat yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Jadi dengan adanya bahan ajar ini siswa dapat belajar sendiri ya.